Semua orang itu bakalan ngidam kalau dirinya itu bisa nikah dan punya istri, cuy. Bukan cuman sekedar di game aja. Ya emang sih nyari bini itu susah anjir. Apalagi ya tiba-tiba ya kan pas lu itu main game dan tiba-tiba aja dapat bini ya kan dari Roblox. Tiba-tiba pas di chat dan ketemuan ya kan di dunia nyata, malah ternyata dia batang anjir. Itu banyak sih ceritanya gitu, cok. Ya jadi kali ini kan kita bakalan ngebahas salah satu manga yang nyeritain hal yang kayak tadi gitu, cuy. Cuman ya dia tuh ketemu sama cewek doang sih. Dan manga ini itu berjudul Netoge no Yome ga Ninki Idol Data. Dan seperti apa ya nama jalan cerita manganya? Langsung aja gitu, cuy. Kita gasin ke pembahasan ada cerita manganya, cuy. Oke, jadi manga ini cuy itu bakalan ngisain kisah seorang MC yang bernama Kazuto yang tiba-tiba aja menikah di sebuah game online, cuy. Ya di sini si MC tuh kayak ngejelasin kalau ya di game yang dia mainin ini dirinya itu bisa mendapatkan title dari upacara pernikahan, cuy. Dan si Kazu ya kan itu kayak hoki banget karena ya istri barunya dia itu ternyata adalah seorang ras elf, cuy. Dan si elf ini ya kan itu bernama Rin, cuy. Oke, di sini gitu cuy, si MC itu nyeritain kalau ya dirinya dan Sirin ini ternyata udah bertemu 4 tahun yang lalu saat Sirin itu baru aja mainin game ini, cuy. Dan sejak dirinya itu kayak login ya kan dan dipasangkan sama si Kazu pada saat ekspedisi di dungeon, itu malah ngebuat si Kazu pada akhirnya itu malah jadi akrab tanpa sebab dengan Sirin, cuy. Bahkan ya karena saking akrabnya mereka, Sirin itu malah lambat laun selalu deket-deket mulu sama dirinya, cuy. Yang sontak karena kedekatan ini itu malah ngebikin si Kazu jadi pengen ngedapetin title pernikahan gitu, cuy. Dan di saat itu juga ya kan si Kazu pada akhirnya itu malah melamar Sirin dan malah nawarin Sirin buat menikah dengan dirinya itu, cuy. Dan sejak saat itu ya kan karena Sirin itu juga setuju ya kan, di sini mereka pada akhirnya itu menjadi sepasang suami istri, cuy. Nah, di momen saat si Kazu itu udah lock out dari gamenya ya kan, pada saat setelah upacara pernikahan mereka, di sini si Kazu pada akhirnya itu mutusin untuk pergi ke sekolah itu, cuy. Dan ya karena cuman sebagai figuran aja, si Kazu itu kayak ngedengerin aja gitu, cuy, cerita dari temennya yang lagi ngebahas soal seorang idol yang jadi teman sekelas mereka yang bernama Mizuki Rinka. Ya si Kazu itu kayak ngejelasin pokoknya ya kan si Mizuki itu cewek yang cantik banget, cuy. Bahkan ya kata dia sifatnya itu juga dingin dan anggun banget. Cuman ya meskipun demikian si Kazu tuh kayak kagak tertarik gitu, cuy, sama cerita dari si idol dan lebih peduli sama game yang dia mainin. Sampai dia ya kan tiba-tiba di sini tuh kayak dapat mail gitu, cuy, dari Sirin yang ngajak si Kazu buat login di jam 8 malam nanti. Nah, singkat cerita, cuy, pada saat dah mau login ya kan, si Kazu itu awalnya kayak heran gitu, cuy, sama ya seperti apa suara dari si idol. Padahal ya dia itu sebenarnya udah ngedengerin ya kan suaranya si idol, yaitu si Mizuki di sekolahnya anjir. Cuman ya di sini dirinya tuh kayak kepo gitu, cuy. Dan tanpa disadari ya kan pas ngedengerin suara dari si idol, si Kazu itu malah terbawa suasana karena saking indahnya suara dari si idol, cuy. Sampai dia itu malah lupa dan telat login bertemu sama Sirin. Ya di sini ya kan untung aja gitu, cuy. Pas dirinya itu udah login, dia itu kayak cuman kena omelan aja dari Sirin. Dan pada akhirnya Sirin itu malah ngajak si Kazu buat pergi mancing, cuy. Dan ya kira mereka itu udah mutusin untuk pergi mancing. Tahu ya di sini sepertinya ya kan dari ungkapan teks ini, maksud gua panel manga ini, sepertinya ya kan Sirin itu sebenarnya suka beneran sama si Kazu itu, cuy. Berbeda sama si Kazu yang memandang Sirin itu kayak cuman sekedar teman di game aja. Dan pas si Kazu bilang ya kan kalau dirinya tuh kayak telat login gara-gara dirinya nonton idol, Sirin tuh malah nanyain gitu, cuy, idol seperti apa yang ditonton sama dirinya. Dan pas bilang ya kan kalau semua idol tersebut itu adalah Mizuki Rinka yang sekaligus teman sekelasnya, malah di sono mereka berdua jadi nge-freeze tiba-tiba itu, cuy. Yang sampai ngebikin si Kazu jadi bingung apakah dirinya itu lagi salah kata, cuy. Cuman ya di sini Sirin tuh bilang kalau dirinya itu sebenarnya adalah si Mizuki Rinka. Ini sih cukup ngakak anjir, mana ya si Mizuki tuh kayak langsung nanyain ya kan sebenarnya siapa dari sosoknya si Kazu itu, cuy. Ya ini sih kata gue hoki banget anjir.
Ya di sini kan karena gara-gara pembahasan ini itu kayak malah ngebuat mereka jadi kayak ngenalin satu sama lain. Sampai pada akhirnya mereka berdua itu jadi berakhir lockout gara-gara malu gitu cuy. Cuman ya pada saat si Kazu itu udah lockout dan diri tuh kayak ngerasa kalau semuanya Shirin tuh mungkin aja udah ngebenci dirinya. Di sini mereka itu malah berlanjut chattingan anjir. Cuman ya pas si Kazu itu kayak nyuruh si Rin buat ngebuktiin sosoknya kalau emang beneran dirinya itu adalah Mizuki Rin, Kak. Sama si Rin tiba-tiba aja kan si Kazu itu langsung dikirimin papnya dia gitu cuy. Yang ampe gara-gara hal ini ngebuat si Kazu jadi kagak bisa tidur cuy. Dan di keesokan harinya ya kan, pada saat diri itu kayak malah telat gara-gara kurang tidur. Di sini ya kan pas udah sampai di kelas si Kazu itu perasaannya kagak enak gitu cuy. Mana ya si Mizuki yang seorang idol terkenal itu malah melambaikan tangan kepada ya itu cuy. Ini konteksnya tuh secara tiba-tiba anjir, makanya itu malah ngebikin seluruh para siswa jadi kaget gitu cuy. Dan pas jam istirahat udah tiba ya kan, malah mereka berdua jadi berakhir makan siang bareng cuy. Sampai ngebuat para siswa yang lain itu jadi cemburu seketika cuy. Ya di sini si Kazu itu sebenarnya shock berat gitu cuy, karena di hadapan dirinya itu adalah sosoknya si Mizuki Rin, Kak, seorang idol terkenal dan bukan si Rin gitu cuy. Ya intinya dia tuh kayak terpana ya kan sama kecantikan dari si Mizuki cuy. Ya di sini pada akhirnya kan mereka berdua itu kayak mengobrol gitu cuy. Dan si Mizuki itu bilang kalau ternyata nama Kazu itu diambil dari Kazuto. Dan di sini ya untung aja gitu cuy, si Kazu tuh kayak bisa ngimbangin ya kan pembicaraan dari si Mizuki, yang ngebuat si Mizuki jadi bilang kalau ya mereka itu ternyata bener-bener akur cuy. Cuman ya di sini si Kazu itu malah salah omong gitu cuy, dan dia itu bilang kok bisa mereka itu satu kelas gitu cuy. Mana ya pada saat si Mizuki bilang ya kan kalau mungkin ini tuh adalah sebuah takdir, si Kazu itu malah nyinggung soal pernikahan mereka gitu cuy. Dan malah itu ngebuat si Mizuki jadi marah, dan si Mizuki itu malah ngira ya kan kalau si Kazu itu cuman bercanda aja cuy. Padahal ya kata si Mizuki dirinya itu udah sungguh-sungguh banget mencintai si Kazu cuy. Yang sontak ya kan gara-gara ucapan ini itu malah ngebuat para siswa jadi iri seketika gitu cuy. Cuman ya si Kazu itu juga bingung karena ya dia itu juga kagak ada kepikiran serius buat menikah sama si Mizuki anjir. Dia tuh kayak intinya dia tuh cuman pengen nikah buat ngedapetin title aja. Cuman ya malah di sini si Mizuki jadi serius banget. Sampai ya dia itu bilang kalau dirinya itu jangan berpatokan sama rules dari game yang mereka mainin. Karena yang menurutnya sosoknya si Kazu adalah orang yang tulus menurut dirinya cuy. Karena ya setiap kali dirinya tuh kayak lagi sedih, cuman si Kazu aja yang menghiburnya. Apalagi pada saat itu karir idolnya dia itu lagi memburuk cuy. Makanya menurut si Rin, sosoknya si Kazu yang perhatian banget dan kadang suka ngajak dia mancing, itu ngebuat dirinya pada akhirnya mau aja gitu cuy diajak nikah sama dirinya. Ya di sini akan karena bahasanya kayak begini dan juga didengerin sama para siswa yang lain, itu malah ngebuat mereka jadi kaget gitu cuy. Cuman ya di satu sisi si Kazu itu berpikir kalau ya si Mizuki itu menganggap game ini tuh dengan serius banget cuy. Dan pas si Kazu itu kayak setuju ya kan kalau pernikahan di game online itu penting, malah si Mizuki jadi nunjukin sisi yandere ya itu cuy. Sampai ngebuat si Kazu jadi merinding seketika. Cuman ya untung aja di sini ya kan tiba-tiba aja mereka tuh kayak dikejutin sama kemunculan dari sosok temannya si Mizuki yang juga rekan idolnya dia cuy. Dan pas dengerin cerita mereka ya kan tentang pernikahan mereka ya kan dan cerita cinta mereka berdua, di sini ya kan temennya si Mizuki tuh kayak nyangka gitu cuy kalau sama ya si Mizuki itu kayak terlalu menganggap serius si Kazu. Cuman dia di sini ya kan dilemanya temennya si Mizuki itu sebenarnya cinta beneran sama si Kazu. Cuman si Kazu bukan kagak cinta anjir, tapi kayak kagak serius gitu coy. Makanya di sini ya kan niatan dari temennya si Mizuki, dirinya itu pengen gitu cuy menyelaraskan hubungan antara mereka berdua. Ya, jadi gimana dari kalian nih kan mengenai cerita kali ini? Ini kata gue sih romance-nya masuk, cuman kayak art style manganya gue kayak kurang serk anjir. Kalau lo tuh sering nonton gue review manga ya kan, pasti manga gue tuh kayak grafiknya pada cakep-cakep anjir. Jadi kata gue manga ini masih kurang art style-nya meskipun ceritanya bagus sih. Ya jadi gimana ya kan?
Coba sama si Mizuki Momi ya kan, pasti lebih cakep anjir. Jadi kayak lu ceritanya tiba-tiba main game dan nikah sama cewek, ternyata ceweknya Momi. Wah, itu plus 100 sih. Cuman halu anjir kata gua sih.